Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wasallam wa mawalah. Kembali melanjutkan pada pembahasan sebelumnya. Setelah kita membahas tentang kana wa akhwatuha, ada satu istilah yang bernama inna wa akhwatuha. Nah, ini kita akan membahas inna wa akhwatuha, bagaimana dia dalam mengubah makna dalam suatu kalimat, dan bagaimana dia juga merubah dalam posisi dalam keadaan i'rab. Maka dari itu kita langsung saja bahas ke kitab. Kita mulai dengan membaca amsilah, yang mana amsilah ini dibagi ada sebelah kanan dan ada sebelah kiri, sebagaimana alur dalam pembahasan kana wa akhwatuha. Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi masyayikhina fid darin amin. Inna wa akhwatu al-amsilah al-jamalu saburun. Innal jamala saburun. Al-haramu qadimun. Innal harama qadimun. Al-imtihanu qaribun. Alimtu annal imtihana qaribun. Az-zahratu nadhiratun. Yasuruni anna zahrata nadhiratun. Al-kitabu ustadun. Ka'annal kitaba ustadun. Al-qamaru misbahun. Ka'annal qamara misbahun. Al-asatu qadimun. Al-baitu jadidun. Lakinnal asasa qadimun. Al-khasairu qalilatun. Syabbatin naru. Lakinnal khasaira qalilatun. Al-fakihatu nadijatun. Laital fakihata nadijatun. Al-qamaru tali'un. Laital qamara tali'un. Al-kitabu rakhisun. La'alla al-kitaba rakhisun. Al-maridu naimun. La'alla al-marida naimun. Kita lihat dalam pembahasan kalimat sebelah kanan, itu al-jamalu saburun. Lalu berubah ketika dimasuki inna menjadi al-jamala saburun, sebagaimana yang terjadi dengan kana wa akhwatuha. Namun di sini terjadi perbedaan dalam hukumnya, yang mana mubtada yang awalnya itu marfu, ketika dimasuki inna dia berubah tersebut menjadi isim inna, atau isim anna, atau isim ka'anna, atau isim lakinna, atau isim laita, ataupun isim la'ala, yang mana setelah namanya berubah, dia berubah juga kedudukannya dalam i'rab. Dia menjadi apa? Bukan marfu' lagi, tetapi menjadi mansub. Sedangkan khobarnya sekalipun secara i'rab mereka tetap sama, yaitu baik itu dalam al-jamal saburun, dia sama-sama marfu, dan juga innal jamala saburun sama-sama marfu, tapi dalam penamaan yang pertama itu sabur, yang pertama itu sebelah kanan dalam kitab kita, ketika kita membaca itu dia posisinya adalah khobar, seperti itu saja. Lalu ketika dalam kata innal, kalau dalam kalimat innal jamala saburun, saburun itu menjadi khobar daripada inna. Setelah kita tahu daripada yang namanya kedudukan mereka dalam i'rab, berarti telah kita sepakati bahwasanya inna dan akhwatnya inna. Siapa akhwatnya inna? Yaitu anna, ka'anna, lakinna, laita, dan la'alla. Mereka semua disebut dengan akhwatu inna. Dan kita tahu bahwasanya ada satu kaidah yang perlu kita ingat semua, bahwa inna wa akhwatuha itu dia nanti tansibul isma ay mubtada wa tarfa'ul khabar. Jadi setelah kita tahu kondisi dia sebagai i'rab, lalu kita lihat nanti secara makna.
bahwasanya, nah jadi kita mulai dari kata wa idza tadabbarta ma'ani hadhil ahrufi sittati fi amsilatiha, dalam bahas wajadta inna wa anna tufidani taukida subutil khabar lil mubtada. Nah, jadi inna dan anna di sini posisinya ada sebagai penguat daripada adanya khobar ini bagi si mubtada. Nah, seperti apa? Seperti innal harama qadimun. Nah, jadi ingin memperkuat maksud daripada subutnya siapa? Subutnya khobar. Jadi subutnya si qadim bagi si mubtada. Nah, yaitu qadim tadi sebagai khobar, dia itu benar-benar kuno. Nah, jadi nanti sesungguhnya piramida itu kuno atau piramida itu benar-benar kuno. Nah, gitu apa? Dia memperkuat adanya subut khobar. Nah, bagi si mubtada. Oh, berarti yang awalnya kita cuma piramida itu kuno. Nah, tetapi nanti makna sedalam kalimat kita bisa memaknainya seperti ini, bahwasanya misalnya sesungguhnya piramida itu kuno atau piramida itu benar-benar kuno. Artinya di situ ada penekanan lebih bagi seseorang, bagi si lawan bicara kita, bahwasanya kita ingin benar-benar meyakinkannya dia terhadap statement ataupun khabar yang kita sampaikan, baik itu inna maupun anak pun demikian. Seperti al-imtihanu qaribun. Nah, ujian itu dekat. Nah, kalau kita masukkan dalam kalimat yang sebelah kirinya, aku tahu bahwasanya atau sesungguhnya ujian itu dekat. Nah, adanya penekanan di situ. Lalu kita pindah lagi kepada ka'anna. Ka'anna ini adalah kata kita tashbih, penyerupaan. Sehingga kita mungkin akan mengartinya dengan seakan-akan. Nah, ka'annal kitaba ustazun. Seakan-akan buku itu adalah seorang guru. Ingat, cuman seakan-akan. Apakah benar demikian? Nah, kan bukan. Tapi ini adalah pensifatan seakan-akan, saking kuatnya sifat yang ada pada yang diserupakan dan yang menyerupainya apa. Seperti ka'annal qamara misbahun. Seakan-akan bulan itu pelita atau lampu. Nah, seakan-akan. Yang mana nanti wajah keindahannya, sisi keindahannya itu bagaimana? Nah, itu adalah fungsi daripada ilmu bayan dalam pembahasan tasbih. Yang mana mungkin beberapa di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kalau ada umur, waktu, dan kesempatan, insya Allah kita akan masuk ke dalam pembahasan ilmu bayan. Untuk saat ini, sebagai bentuk pengenalan kita karena belajar dari dasar, bahwasanya kita ingat ka'anna itu memiliki faedah, yaitu tashbih, penyerupaan, atau kita artikan dengan seakan-akan atau seperti. Lalu kita berlanjut lagi kepada lakinna. Lakinna itu kita sebut dengan istidrak. Artinya di sini apa? Man usami, mencegah dari si pendengar atau si lawan bicara dari memahami sesuatu yang tidak dimaksudkan. Memahami supaya kada salah. Nah, coba kita arti. Nah, kenapa? Al-baitu jadidun. Nah, rumah itu baru. Nah, ada rumah baru. Nah, lalu mungkin terlintas nanti di pikiran kita ketika rumah baru, oh mungkin segala perabotan yang ada di dalamnya itu baru juga. Nah, tetapi untuk membantah adanya pemikiran seperti itu dari si Same, lalu kita mengucapkan lakin, akan tetapi al-asasa qadimun, akan tetapi segala perabotan yang ada di dalam rumah yang baru tersebut qadimun, barang-barang lama saja. Seperti ini lagi, syabbatin nar. Nah, api itu telah berkobar. Ketika orang mendengar api itu menyala, api itu berkobar, ada sedikit terlintas nanti di pikiran kita bahwasanya ketika api membakar, telah berkobar, berarti dia telah membakar banyak hal, banyak kerugian yang akan diderita. Nah, tetapi lakinnal khasaira
qalilatan. Akan tetapi kerusakan yang diderita itu tidaklah banyak, sedikit. Nah, jadi itu Lakina ini untuk membantah atau untuk mencegah si Sami itu dari memikirkan sesuatu yang tidak dimaksudkan oleh si mutakalim. Itu untuk pembahasan saat ini. Yang penting kalian tahu terlebih dahulu bahwa Lakina itu mungkin kita artikan dengan tetapi. Jadi untuk meluruskan sesuatu yang mana mungkin dipaham oleh si Sami, itu masih mungkin tidak dimaksudkan. Kadang kan bisa si Sami ini dia memahami sesuatu lebih dari apa yang dikhabarkan. Seperti pembahasan tadi al-baitu jadidun. Ketika ada seseorang menyebutkan rumah itu baru, lalu si Sami ini secara otomatis dia juga memikirkan, oh mungkin bahwasanya segala perabot nanti yang akan diisi itu juga baru semua. Oh ternyata, lalu karena kita tahu seperti itu, kita ingin mencegah si Sami memahami dengan demikian. Lalu kita datangkan lakinnal asasa qadimun. Akan tetapi segala perabotan yang ada di rumah tersebut itu adalah barang-barang yang lama. Lalu kita masuk lagi kepada laita. Laita ini dia menunjukkan suatu angan-angan terhadap sesuatu yang sangat sulit terjadinya. Seperti apa? Laital qamara tali'un. Yang mana di sini laita seandainya bulan itu terbit. Oh, ternyata ketika kita mengucapkan itu di waktu siang, sehingga itu sangat sulit terjadinya. Atau seperti laita syababu ya'udu yauman. Atau seandainya waktu muda itu dapat kembali lagi. Apakah masa muda bisa kembali? Yang bisa kembali itu kenangannya saja, bukan masa mudanya. Nah, karena dia itu pengandaian, atau mungkin sekata kita pengandaian. Maka kata-katanya adalah seandainya mungkin dalam bahasa kita untuk lebih mempermudah. Artinya adanya hayalan kepada sesuatu yang sulit untuk terjadi. Lalu dengan la'ala ini adalah bentuk wajah ataupun harapan yang mana kepada sesuatu yang bisa saja terjadi, tidak mustahil ataupun sulit. Seperti al-kitabu rakhisun. La'alla al-kitaba rakhisun. Di sini ada pengharapan, semoga. Dan ini mungkin kejadiannya bisa-bisa saja lebih mudah terjadinya dibanding dengan penggunaan kata laita. Semoga saja kitab itu menjadi murah. Al-maridu naimun. Semoga saja orang yang sakit itu dia tertidur pulas. Lalu kita ke dalam kaidah. Setelah kita memahami maknanya dan secara i'rabnya, kita ke kaidah untuk memantapkan pemahaman kita. Inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla. Nah, itu semua tadkhulu, masuk ianya inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla terhadap mubtada dan khabar. Ketika dia masuk kenapa? Fatansibul mubtada. Maka dia menasabkan mubtada dan dinamakan dengan nama isim inna atau isim anna atau isim ka'anna sesuai dengan kalimat yang akan kita i'rab. Wa tarfa'ul khabar, dan merafa'kan khabar yang dinamakan dengan khabar inna atau khabar kana atau khabar laita dan lain sebagainya. Lalu kita langsung ke tamrin fil i'rab. Kita lihat i'rabnya bagaimana, kita lihat yang namudzaj, dan untuk yang latihan itu silahkan kalian coba-coba sendiri. Innal adaba wajibun. Inna harfu taukidin.
Al-adaba ismu inna mansubun wajibun khabar inna marfu'un. Ka'anna al-harama jabalun ka'anna harfu tashbihin. Al-harama ismu ka'anna mansubun. Jabalun khabar ka'anna marfu'un. Nah, kita akan melihat. Nah, kalian coba untuk i'rab yang di bawah. Barangkali nanti bisa kalian coba, dan kalau ingin kalian berbagi di komen pun silahkan. Yang mudah-mudahan yang sedikit ini disampaikan juga ada manfaatnya bagi kita semua. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa baraka wa sallam.